Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan penuh semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Terima kasih sudah kembali hadir bersama kami di channel ini, tempat kita berbagi informasi seputar kesehatan, khususnya kesehatan untuk para sahabat lansia yang ingin tetap bugar, kuat, dan bahagia di usia yang semakin bertambah. Bagaimana kabarnya, sahabat? Dari mana saja Anda menonton video ini? Apakah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, atau mungkin dari luar negeri? Kami sangat senang sekali jika sahabat bisa menuliskan asal daerahnya di kolom komentar, agar kita semua bisa saling menyapa dan semakin akrab. Kalau boleh tahu, berapa usia sahabat sekarang? Apakah ada yang berusia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, atau bahkan sudah lebih dari 80 tahun? Berapapun usia sahabat saat ini, mari kita syukuri karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk menikmati hidup, berkumpul dengan keluarga, beribadah, serta terus belajar menjaga kesehatan. Semoga usia kita semua diberkahi dengan kebahagiaan, ketentraman, dan keberkahan. Bagaimana kondisi kesehatan sahabat akhir-akhir ini? Apakah tubuh terasa fit, segar, dan bugar? Atau mungkin ada yang sedang merasa pegal-pegal, nyeri sendi, atau kesulitan bergerak karena masalah kesehatan tertentu seperti tekanan darah, kolesterol, gula darah, atau asam urat? Jika ada yang sedang sakit, kami doakan semoga segera diberikan kesembuhan, diringankan segala rasa nyerinya, dan dimudahkan jalannya menuju kesehatan yang lebih baik. Bagi yang saat ini dalam keadaan sehat, semoga selalu diberikan perlindungan agar terhindar dari berbagai penyakit, serta tetap diberi kekuatan untuk beraktivitas dan beribadah dengan lancar. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting bagi kesehatan, khususnya bagi para lansia, yaitu tentang asam urat. Asam urat adalah salah satu keluhan yang sangat sering dialami oleh orang-orang di usia lanjut. Penyakit ini muncul karena adanya penumpukan kristal asam urat pada persendian. Gejalanya bisa berupa rasa nyeri yang sangat mengganggu, bengkak, kemerahan, bahkan sampai sulit untuk berjalan atau melakukan aktivitas ringan. Tidak sedikit para lansia yang mengeluhkan bahwa serangan asam urat membuat mereka sulit tidur di malam hari, sulit beribadah dengan nyaman, atau bahkan kehilangan semangat untuk beraktivitas. Sebagian besar penderita asam urat mungkin sudah mencoba berbagai obat dari dokter atau membeli obat di apotek. Obat-obatan medis memang bisa membantu menurunkan kadar asam urat dan mengurangi rasa nyeri, tetapi penggunaan jangka panjang seringkali menimbulkan efek samping pada lambung, ginjal, atau organ lainnya. Karena itu, penting bagi kita untuk mencari alternatif alami yang bisa membantu menjaga kadar asam urat tetap stabil. Salah satu cara terbaik adalah melalui makanan sehari-hari, terutama sayuran. Sayuran bukan hanya kaya serat, vitamin, dan mineral, tetapi juga memiliki zat aktif yang bisa membantu tubuh membersihkan sisa-sisa purin berlebih yang menjadi penyebab utama naiknya kadar asam urat. Dengan memilih sayuran yang tepat, sahabat bisa membantu tubuh melawan peradangan, memperkuat fungsi ginjal, dan menjaga sendi agar tetap sehat. Jadi, sayuran bisa menjadi obat alami yang mudah didapat, murah, dan sangat aman untuk dikonsumsi setiap hari. Di video ini, kita akan membahas 5 sayuran yang ternyata bisa menjadi obat alami asam urat. Sayuran-sayuran ini sangat mudah ditemukan di sekitar kita, baik di pasar tradisional, di tukang sayur keliling, maupun di supermarket. Bahkan mungkin beberapa di antaranya sering sahabat masak di rumah, hanya saja belum tahu betapa besar manfaatnya untuk membantu mengatasi masalah asam urat. Namun, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan mengenai 5 sayuran tersebut, saya ingin mengajak sahabat untuk sejenak merenung. Seringkali kita kurang memperhatikan apa yang kita konsumsi. Banyak orang lebih suka makanan yang enak di lidah tetapi justru tinggi purin, lemak, atau zat-zat yang bisa memicu naiknya kadar asam urat. Misalnya, terlalu banyak makan daging merah, jeroan, seafood tertentu, atau makanan instan. Jika pola makan ini berlangsung lama, bukan hanya asam urat yang meningkat, tetapi juga risiko penyakit lain seperti darah tinggi, kolesterol, dan diabetes ikut mengintai. Karena itulah, langkah pertama untuk mengatasi asam urat bukan hanya minum obat, tetapi juga memperbaiki gaya hidup dan pola makan. Salah satunya dengan menambahkan sayuran yang tepat ke dalam menu sehari-hari. Dengan begitu, tubuh mendapatkan nutrisi yang seimbang, metabolisme purin menjadi lebih lancar, dan risiko serangan asam urat bisa ditekan. Sahabat channel Lansia Sehat, topik ini sangat relevan bagi kita semua. Mungkin sahabat sendiri sedang mengalami keluhan asam urat, atau punya orang tua, saudara,
bahkan teman yang sering mengeluhkan hal yang sama. Maka dari itu, mari kita simak bersama-sama informasi ini, agar kita bisa saling mengingatkan dan saling membantu menjaga kesehatan satu sama lain. Saya ingin mengingatkan juga, meskipun sayuran ini sangat bermanfaat, tetapi tetap perlu dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Terlalu banyak mengonsumsi sesuatu, meskipun sehat, tetap bisa memberikan efek yang tidak baik. Kuncinya adalah keseimbangan, konsistensi, dan variasi dalam pola makan. Jadi nanti setelah kita membahas kelima sayuran ini, sahabat bisa memilih mana yang paling mudah didapat dan cocok dengan selera, lalu menjadikannya bagian dari menu sehari-hari. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, mari kita mulai perjalanan kita dalam mengenal satu persatu sayuran yang bisa menjadi obat alami asam urat. Di bab berikutnya, kita akan membahas sayuran pertama yang sangat ampuh membantu menurunkan kadar asam urat dan meredakan nyeri sendi. Sayuran ini sederhana, sering kita jumpai, tetapi manfaatnya luar biasa. Seledri, penurun asam urat alami yang sering diremehkan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah tadi di bab pertama kita membuka perbincangan tentang betapa seringnya asam urat menjadi masalah pada usia lanjut, kini kita mulai masuk ke pembahasan sayuran pertama yang ternyata bisa menjadi obat alami untuk mengatasinya. Sayuran ini mungkin sering kita jumpai di dapur, harganya murah, mudah didapat, bahkan kadang kita anggap hanya sebagai pelengkap masakan saja. Ya, sayuran itu adalah seledri. Seledri biasanya digunakan sebagai taburan pada sup, soto, bakso, atau mie ayam. Aromanya segar, teksturnya renyah, dan daunnya sering menjadi penghias makanan. Tetapi di balik bentuknya yang sederhana, seledri menyimpan segudang manfaat luar biasa, terutama untuk membantu menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. Banyak penelitian dan pengalaman medis menunjukkan bahwa seledri mengandung senyawa aktif yang sangat baik untuk kesehatan persendian dan ginjal, dua organ penting yang sangat terkait dengan masalah asam urat. Kandungan aktif dalam seledri. Mengapa seledri bisa membantu menurunkan asam urat? Jawabannya ada pada kandungan alaminya. Seledri kaya akan senyawa bernama apigenin dan luteolin, yaitu dua jenis flavonoid yang bersifat antiinflamasi atau anti peradangan. Senyawa ini bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim yang menghasilkan asam urat berlebihan dalam tubuh. Dengan begitu, kadar asam urat bisa lebih terkontrol. Selain itu, seledri juga mengandung kalium, yang membantu tubuh mengatur keseimbangan cairan dan mendukung fungsi ginjal untuk membuang kelebihan asam urat melalui urin. Bagi penderita asam urat, ginjal yang sehat adalah kunci utama, karena jika ginjal bekerja dengan baik, maka risiko penumpukan kristal asam urat di persendian bisa ditekan. Tak hanya itu, seledri juga kaya akan serat, vitamin C, vitamin K, dan berbagai antioksidan lain yang membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh, memperkuat daya tahan tubuh, dan melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi, seledri bukan hanya baik untuk asam urat, tetapi juga mendukung kesehatan secara keseluruhan. Seledri dan perannya dalam menurunkan asam urat. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita lihat bagaimana seledri bekerja dalam tubuh untuk membantu penderita asam urat. Mengurangi produksi asam urat. Apigenin yang terkandung dalam seledri mampu menekan aktivitas enzim santin oksidase, yaitu enzim yang bertugas memecah purin menjadi asam urat. Jika aktivitas enzim ini terlalu tinggi, maka kadar asam urat akan meningkat. Dengan adanya apigenin, proses ini bisa lebih terkendali. Meningkatkan pengeluaran asam urat. Kandungan kalium dalam seledri membantu memperbaiki fungsi ginjal. Ginjal yang sehat akan lebih mudah menyaring darah dan membuang asam urat melalui urin. Inilah alasan mengapa konsumsi seledri secara rutin bisa membantu mengurangi risiko serangan asam urat. Mengurangi peradangan pada sendi. Kristal asam urat yang menumpuk pada sendi sering menimbulkan peradangan hebat, menyebabkan rasa nyeri, bengkak, dan panas. Luteolin dalam seledri memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan gejala peradangan ini. Menjaga berat badan ideal. Seledri rendah kalori tetapi tinggi serat. Mengonsumsi seledri bisa membantu menahan rasa lapar lebih lama, sehingga baik untuk menjaga berat badan tetap stabil. Berat badan berlebih sering menjadi faktor risiko yang memperparah serangan asam urat. Cara konsumsi seledri untuk penderita asam urat. Sahabat channel Lansia Sehat, seledri sangat fleksibel untuk dikonsumsi sehari-hari. Ada beberapa cara mudah yang bisa dilakukan. Sebagai lalapan segar, seledri bisa dimakan langsung dalam bentuk lalapan. Aromanya yang khas memberi sensasi segar, apalagi bila dipadukan dengan sambal atau makanan berkuah bening. Dijadikan jus. Jus seledri semakin populer belakangan ini,
bukan hanya untuk diet, tetapi juga untuk kesehatan ginjal dan sendi. Caranya sederhana. Cukup blender batang seledri dengan segelas air, bisa ditambahkan sedikit madu agar rasanya lebih enak. Minum secara rutin 2-3 kali seminggu bisa membantu menurunkan kadar asam urat. Air rebusan seledri. Rebus beberapa batang seledri dalam air mendidih selama 10-15 menit. Biarkan hangat, lalu minum air rebusannya. Cara ini sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai penurun tekanan darah sekaligus pembersih ginjal. Campuran sup atau tumisan. Menambahkan seledri ke dalam sup, sayur bening, atau tumisan adalah cara sederhana untuk mengonsumsi seledri tanpa terasa dipaksakan. Dengan begitu, manfaat seledri bisa masuk ke dalam tubuh secara alami bersama menu harian. Kisah inspiratif dari seledri. Ada banyak lansia yang membagikan pengalaman positif setelah rutin mengonsumsi seledri. Misalnya, seorang bapak berusia 65 tahun yang awalnya sering kesakitan karena serangan asam urat pada lututnya. Setelah mendapatkan saran untuk rutin minum air rebusan seledri, dalam beberapa minggu beliau merasakan nyerinya berkurang, tidurnya lebih nyenyak, dan aktivitas sehari-harinya terasa lebih ringan. Cerita seperti ini tentu tidak bisa digeneralisasi untuk semua orang, tetapi memberikan gambaran bahwa sayuran sederhana seperti seledri bisa memberikan manfaat nyata bila dikonsumsi dengan teratur. Hal yang perlu diperhatikan. Meskipun seledri sangat bermanfaat, ada beberapa hal yang perlu sahabat perhatikan. Jangan mengonsumsi seledri secara berlebihan. Cukup 2-3 batang sehari sudah memberikan manfaat yang baik. Bagi sahabat yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan ke dokter sebelum rutin mengonsumsi seledri, karena kandungan vitamin K bisa memengaruhi efektivitas obat tersebut. Pastikan seledri dicuci bersih sebelum dikonsumsi untuk menghindari sisa pestisida atau kotoran. Transisi ke sayuran berikutnya. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, itulah penjelasan panjang tentang seledri, sayuran pertama yang bisa menjadi obat alami asam urat. Ternyata, sayuran yang sering kita anggap hanya pelengkap masakan ini menyimpan manfaat luar biasa untuk kesehatan sendi dan ginjal. Namun, seledri bukan satu-satunya sayuran yang bermanfaat. Masih ada sayuran lain yang juga penting untuk penderita asam urat. Di bab berikutnya, kita akan membahas 2 sayuran sekaligus, yaitu bayam dan buncis, yang ternyata juga memiliki peran besar dalam menjaga kadar asam urat tetap seimbang. Mari kita lanjutkan pembahasan ini agar sahabat semakin lengkap mendapatkan informasi yang bermanfaat. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal seledri di bab sebelumnya, kini saatnya kita melangkah ke sayuran berikutnya. Kali ini kita tidak hanya akan membahas satu, melainkan 2 sayuran sekaligus, yaitu bayam dan buncis. Keduanya sangat akrab di meja makan kita sehari-hari. Bahkan, mungkin sahabat sering memasaknya untuk keluarga tanpa menyadari betapa besar manfaatnya, terutama untuk membantu mengendalikan kadar asam urat. Bayam dan buncis sama-sama mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket. Harganya terjangkau dan bisa diolah menjadi berbagai macam masakan lezat. Tetapi yang lebih penting, keduanya memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik untuk tubuh, khususnya dalam membantu metabolisme purin, mengurangi risiko serangan asam urat, dan menjaga sendi tetap sehat di usia lanjut. Bayam, kaya nutrisi, penjaga metabolisme purin. Mari kita mulai dari bayam. Sayuran hijau ini sudah sangat populer sejak dulu. Bahkan banyak orang tua menganjurkan anak-anaknya untuk rajin makan bayam agar kuat dan sehat. Ternyata, nasihat itu ada benarnya. Bayam kaya akan serat, vitamin A, vitamin C, vitamin K, asam folat, zat besi, magnesium, hingga antioksidan kuat seperti lutein dan zeaxanthin. Bagi penderita asam urat, kandungan serat dan antioksidan dalam bayam sangat membantu. Serat berperan penting dalam melancarkan pencernaan sekaligus mengikat zat-zat sisa metabolisme, termasuk purin, agar bisa lebih cepat dikeluarkan dari tubuh. Antioksidan seperti vitamin C juga berperan menetralkan radikal bebas yang bisa memperparah peradangan pada persendian. Ada satu hal yang sering disalahpahami tentang bayam. Beberapa orang takut mengonsumsi bayam karena mendengar bahwa bayam mengandung purin. Memang benar, bayam mengandung purin dalam jumlah tertentu, tetapi jumlahnya tidak setinggi jeroan, daging merah, atau seafood. Bila dikonsumsi dalam jumlah wajar, bayam justru bermanfaat karena kandungan vitamin, mineral, dan seratnya bisa membantu menyeimbangkan kadar asam urat. Bayam juga mengandung magnesium yang berfungsi menjaga fungsi otot dan saraf, sekaligus membantu tubuh memecah purin dengan lebih efisien. Dengan kata lain, meskipun ada purin di dalam bayam,
tubuh tidak kesulitan memprosesnya karena dibantu oleh nutrisi lain yang mendukung metabolisme. Cara mengonsumsi bayam dengan aman. Agar manfaat bayam bisa maksimal, sahabat bisa mengolahnya dengan cara sederhana. Misalnya, sayur bening bayam direbus sebentar dengan tambahan jagung manis atau labu kuning. Selain segar, kombinasi ini juga menambah kandungan vitamin dan serat. Tumis bayam bisa menjadi alternatif menu sehat, asal tidak menggunakan terlalu banyak minyak atau garam. Smoothie hijau. Bayam bisa dicampur dengan buah seperti apel atau pisang untuk dibuat minuman sehat. Yang perlu diperhatikan adalah jangan memanaskan bayam terlalu lama atau menyimpannya terlalu lama setelah dimasak. Bayam yang disimpan terlalu lama berpotensi meningkatkan kandungan nitrat yang kurang baik untuk tubuh. Jadi, sebaiknya bayam dimasak dan langsung dikonsumsi pada hari itu juga. Buncis, rendah purin, tinggi vitamin C. Sekarang mari kita beralih ke sayuran kedua, yaitu buncis. Buncis adalah sayuran hijau yang berbentuk panjang ramping, sering dijadikan bahan sup, capcay, atau sekadar tumisan sederhana. Meskipun tampak biasa saja, buncis ternyata menyimpan manfaat luar biasa, khususnya untuk penderita asam urat. Yang membuat buncis istimewa adalah kandungan purinnya yang rendah. Bagi penderita asam urat, memilih makanan rendah purin sangat penting agar kadar asam urat tidak melonjak. Karena itu, buncis menjadi pilihan yang aman dan sehat. Selain rendah purin, buncis juga kaya akan vitamin C. Vitamin ini berperan membantu melarutkan asam urat dalam darah, sehingga lebih mudah dikeluarkan melalui urin. Penelitian menunjukkan bahwa asupan vitamin C yang cukup dapat menurunkan risiko serangan asam urat pada orang dewasa. Buncis juga mengandung serat tinggi, yang tidak hanya baik untuk pencernaan tetapi juga membantu menurunkan kolesterol. Kandungan mineral seperti magnesium dan kalium dalam buncis turut mendukung kesehatan ginjal. Ingat, ginjal yang sehat sangat penting bagi penderita asam urat, karena disitulah proses pembuangan asam urat terjadi. Cara mengonsumsi buncis. Buncis bisa diolah menjadi berbagai masakan lezat yang tetap sehat untuk penderita asam urat, di antaranya sup buncis dengan wortel dan kentang, sangat cocok untuk menu harian. Tumis buncis sederhana dengan sedikit bawang putih, cukup menyehatkan tanpa perlu banyak minyak. Rebusan buncis sebagai lauk tambahan, bisa disantap dengan sambal tomat segar agar lebih nikmat. Kuncinya adalah memasak buncis dengan cara yang ringan, tidak terlalu banyak minyak, dan tidak terlalu lama agar kandungan vitamin di dalamnya tetap terjaga. Kombinasi bayam dan buncis. Sahabat channel Lansia Sehat, menariknya bayam dan buncis bisa dikombinasikan dalam satu menu. Misalnya, sup bayam dengan tambahan buncis atau capcay sayuran dengan campuran bayam dan buncis. Kombinasi ini akan memberikan manfaat ganda. Bayam dengan kandungan serat dan antioksidan yang tinggi, serta buncis dengan rendah purin dan kaya vitamin C. Dengan memadukan keduanya, tubuh akan mendapatkan nutrisi yang seimbang, metabolisme purin lebih terkendali, dan risiko serangan asam urat bisa ditekan. Kisah nyata, bayam dan buncis untuk lansia. Ada seorang ibu berusia 72 tahun yang rutin mengonsumsi sayur bayam bening setiap pagi dan tumis buncis di sore hari. Awalnya beliau sering merasakan nyeri pada pergelangan kaki akibat asam urat. Setelah beberapa bulan rutin mengonsumsi bayam dan buncis sebagai bagian dari menu harian, keluhannya berkurang. Beliau juga merasa tubuh lebih ringan dan pencernaan lebih lancar. Cerita ini menunjukkan bahwa kebiasaan kecil dalam memilih sayuran bisa memberikan dampak besar pada kesehatan, terutama bagi para lansia yang rentan terhadap serangan asam urat. Hal yang perlu diperhatikan. Meskipun bayam dan buncis sangat bermanfaat, tetap ada beberapa hal yang perlu diingat. Konsumsi dalam jumlah wajar, jangan berlebihan. Selalu perhatikan cara memasak agar nutrisi tidak hilang. Jangan hanya mengandalkan satu jenis sayuran, tetap kombinasikan dengan sayuran lain agar tubuh mendapat gizi seimbang. Bagi penderita penyakit ginjal kronis, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum menambah porsi bayam atau buncis dalam jumlah banyak. Transisi ke sayuran berikutnya. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah mengenal dua sahabat alami penderita asam urat, yaitu bayam dan buncis. Keduanya bukan hanya membantu mengendalikan kadar asam urat, tetapi juga menyehatkan tubuh secara keseluruhan. Namun, perjalanan kita belum selesai. Masih ada sayuran lain yang juga tidak kalah penting untuk membantu mengatasi masalah asam urat. Di bab berikutnya, kita akan membahas wortel, sayuran berwarna oranye cerah yang ternyata sangat baik untuk menjaga fungsi ginjal dan membantu membuang asam urat dari tubuh. Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya,
agar semakin lengkap pemahaman kita. Wortel, penjaga keseimbangan asam urat. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah berbicara banyak tentang seledri, bayam, dan buncis di bab sebelumnya. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju sayuran berikutnya yang tidak kalah penting. Sayuran ini sangat populer, warnanya cerah, rasanya manis, dan seringkali menjadi favorit anak-anak hingga orang dewasa. Ya, sayuran itu adalah wortel. Wortel selama ini dikenal sebagai sayuran yang baik untuk kesehatan mata karena kandungan beta-karotennya yang tinggi. Tetapi tahukah sahabat, wortel juga punya peran besar dalam menjaga kesehatan lansia, khususnya bagi penderita asam urat? Banyak orang tidak menyadari bahwa wortel sebenarnya mampu membantu tubuh mengatur kadar asam urat, mendukung fungsi ginjal, dan meredakan peradangan yang sering menyertai serangan asam urat. Kandungan gizi wortel yang berharga. Mari kita lihat lebih dalam, apa saja kandungan penting dalam wortel yang membuatnya istimewa bagi penderita asam urat. Beta-karoten. Beta-karoten adalah antioksidan kuat yang memberi warna oranye pada wortel. Di dalam tubuh, beta-karoten diubah menjadi vitamin A. Antioksidan ini berfungsi melawan radikal bebas dan membantu menurunkan peradangan pada sendi akibat penumpukan kristal asam urat. Vitamin C. Wortel mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin ini berperan penting dalam melarutkan asam urat di dalam darah, sehingga lebih mudah dikeluarkan melalui urin. Dengan kata lain, vitamin C membantu tubuh mencegah penumpukan kristal asam urat. Serat. Serat dalam wortel membantu sistem pencernaan bekerja lebih lancar, sekaligus membantu mengikat sisa metabolisme purin agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Serat juga berperan menjaga kadar gula darah tetap stabil, yang penting bagi lansia dengan riwayat diabetes sekaligus asam urat. Kalium. Kalium adalah mineral penting yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dengan kadar kalium yang cukup, fungsi ginjal bisa lebih optimal dalam membuang asam urat. Air. Wortel memiliki kadar air yang cukup tinggi. Konsumsi wortel membantu tubuh tetap terhidrasi. Yang penting agar ginjal bisa bekerja dengan baik dalam proses pengeluaran asam urat. Wortel dan asam urat, bagaimana hubungannya? Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita pahami bagaimana wortel bekerja dalam tubuh untuk membantu mengatasi masalah asam urat. Meningkatkan pembuangan asam urat. Kandungan vitamin C dan kalium dalam wortel mendukung proses ekskresi asam urat melalui ginjal. Ginjal yang sehat akan lebih mudah menyaring dan mengeluarkan kelebihan asam urat lewat urin. Mengurangi peradangan. Serangan asam urat biasanya ditandai dengan peradangan pada sendi. Beta-karoten dan antioksidan lain dalam wortel bekerja untuk menekan peradangan, sehingga rasa nyeri bisa berkurang. Mencegah komplikasi. Serat dan antioksidan dalam wortel juga membantu mencegah komplikasi lain yang sering menyertai penderita asam urat, seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan masalah jantung. Cara mengonsumsi wortel untuk lansia. Wortel sangat mudah diolah dan bisa dinikmati dalam berbagai cara. Beberapa di antaranya adalah jus wortel segar. Jus wortel bisa menjadi minuman sehat untuk penderita asam urat. Rasanya manis alami tanpa perlu tambahan gula. Minumlah secara rutin 2-3 kali seminggu untuk membantu membersihkan tubuh dari asam urat. Sup wortel. Sup wortel dengan tambahan sayuran lain seperti buncis, kentang, atau brokoli bisa menjadi menu bergizi tinggi sekaligus rendah purin. Rebusan wortel. Wortel yang direbus sebentar bisa menjadi camilan sehat, mudah dikunyah, dan aman bagi lansia. Tumis wortel. Wortel juga bisa ditumis dengan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa, dipadukan dengan bawang putih atau buncis, sehingga kandungan gizinya tetap terjaga. Salad wortel. Parutan wortel segar bisa dijadikan campuran salad bersama tomat dan mentimun. Menu ini ringan, segar, dan cocok untuk penderita asam urat. Kisah inspiratif. Wortel untuk kesehatan lansia. Ada seorang kakek berusia 68 tahun yang dulunya sering mengalami serangan asam urat pada lututnya. Setiap kali serangan datang, beliau merasa sulit berjalan, bahkan bangun dari tempat tidur pun susah. Setelah mendapat saran dari seorang dokter gizi, beliau mulai rutin mengonsumsi jus wortel setiap pagi. Selain itu, istrinya juga sering memasakkan sup wortel dengan buncis dan kentang. Beberapa bulan kemudian, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Serangan asam urat yang biasanya muncul tiap bulan menjadi jarang, nyeri sendinya berkurang, dan tidurnya lebih nyenyak. Beliau pun merasa lebih bersemangat untuk berkebun di rumahnya. Cerita ini menjadi contoh nyata bahwa perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa manfaat besar.
Hal yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi wortel. Meski wortel sangat bermanfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sahabat channel Lansia Sehat. Jangan mengonsumsi wortel berlebihan setiap hari dalam jumlah sangat banyak, karena bisa menyebabkan perubahan warna kulit menjadi kekuningan akibat penumpukan beta-karoten. Jika sahabat memiliki riwayat diabetes, perhatikan jumlah konsumsi jus wortel, karena meskipun manis alami, tetap bisa memengaruhi kadar gula darah bila dikonsumsi berlebihan. Sebaiknya wortel dikonsumsi segar dan tidak terlalu lama disimpan setelah dipotong, agar kandungan vitamin tetap terjaga. Kombinasikan wortel dengan sayuran lain agar gizi lebih seimbang. Wortel dan pola hidup sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, mengonsumsi wortel saja tentu tidak cukup. Kita perlu menyeimbangkannya dengan pola hidup sehat lain, seperti memperbanyak minum air putih agar ginjal lebih lancar dalam membuang asam urat, mengurangi makanan tinggi purin, seperti jeroan, daging merah, dan seafood tertentu. Berolahraga ringan secara rutin, misalnya jalan kaki, senam lansia, atau bersepeda santai. Menjaga berat badan agar tidak berlebihan, karena obesitas bisa memperparah serangan asam urat. Cukup istirahat dan kelola stres dengan baik, karena stres juga bisa memicu peradangan dalam tubuh. Dengan kombinasi antara konsumsi wortel, sayuran sehat lainnya, serta gaya hidup yang lebih baik, risiko asam urat bisa ditekan secara signifikan. Transisi ke sayuran berikutnya. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, itulah manfaat wortel yang luar biasa untuk membantu mengatasi masalah asam urat pada lansia. Dari sekadar sayuran sederhana, ternyata wortel mampu menjaga keseimbangan asam urat, memperkuat fungsi ginjal, hingga meringankan peradangan pada sendi. Tetapi perjalanan kita belum selesai. Masih ada satu sayuran terakhir yang tidak boleh dilewatkan. Sayuran ini sering dianggap remeh, padahal manfaatnya sangat besar untuk penderita asam urat. Di bab berikutnya, kita akan membahas kol, sayuran penutup dalam daftar kita yang mampu menyempurnakan upaya alami menjaga kesehatan persendian. Kol, sayuran penutup yang menyempurnakan. Sahabat channel Lansia Sehat, tibalah kita di bab terakhir dari pembahasan tentang 5 sayuran yang ternyata bisa menjadi obat alami asam urat. Kita sudah berbicara panjang tentang seledri, bayam, buncis, dan wortel. Masing-masing punya manfaat besar dalam membantu tubuh mengendalikan kadar asam urat dan menjaga kesehatan sendi. Namun, perjalanan kita belum lengkap tanpa membahas satu sayuran terakhir, yaitu kol. Kol atau kubis adalah sayuran yang sangat populer di Indonesia. Hampir setiap rumah tangga mengenalnya, baik sebagai bahan sup, lalapan, campuran capcay, atau bahkan dijadikan acar. Warnanya hijau pucat atau keputihan, teksturnya renyah, dan rasanya segar. Saking sederhananya, seringkali kol dianggap sayuran biasa yang tidak memiliki manfaat istimewa. Padahal, justru sebaliknya, kol kaya akan vitamin, mineral, dan senyawa antiinflamasi yang bisa membantu penderita asam urat merasa lebih sehat dan ringan dalam beraktivitas. Kandungan gizi dalam kol. Mari kita lihat lebih dekat, apa saja kandungan gizi penting dalam kol yang membuatnya layak dijadikan sahabat penderita asam urat. Vitamin C. Kol merupakan sumber vitamin C yang sangat baik. Seperti yang kita bahas pada sayuran sebelumnya, vitamin C berperan membantu melarutkan asam urat dalam darah sehingga lebih mudah dikeluarkan melalui urin. Selain itu, vitamin C juga berfungsi sebagai antioksidan yang mengurangi peradangan. Vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan sendi. Bagi lansia yang sering mengalami nyeri akibat asam urat, tulang dan sendi yang kuat akan membantu aktivitas sehari-hari menjadi lebih lancar. Serat. Kandungan serat dalam kol mendukung pencernaan dan membantu mengikat zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh. Serat juga membantu menjaga berat badan tetap ideal, yang penting untuk mengurangi beban pada sendi. Senyawa antiinflamasi. Kol mengandung berbagai fitonutrien, seperti sulforaphane dan indole 3 carbinol, yang memiliki efek anti peradangan. Senyawa ini membantu meredakan nyeri, bengkak, dan panas pada sendi akibat serangan asam urat. Mineral penting. Kol mengandung kalium, kalsium, dan magnesium, yang semuanya berperan mendukung fungsi ginjal, memperkuat tulang, serta menyeimbangkan cairan tubuh. Kol dan perannya dalam mengatasi asam urat. Sahabat channel Lansia Sehat, bagaimana kol bisa bekerja membantu penderita asam urat? Meningkatkan pembuangan asam urat. Kandungan air dan kalium dalam kol mendukung fungsi ginjal agar lebih lancar dalam mengeluarkan asam urat berlebih. Dengan begitu, risiko penumpukan kristal di sendi bisa berkurang. Meredakan peradangan.
Senyawa antiinflamasi dalam kol membantu menekan peradangan yang biasanya menyertai serangan asam urat. Efeknya adalah rasa nyeri berkurang dan sendi terasa lebih ringan. Mendukung kesehatan tulang dan sendi. Vitamin K dan kalsium dalam kol sangat bermanfaat untuk memperkuat struktur tulang dan sendi, sehingga penderita asam urat tetap bisa bergerak dengan lebih nyaman. Cara konsumsi kol untuk lansia. Kol sangat mudah diolah menjadi berbagai menu sehat yang bisa dikonsumsi oleh penderita asam urat. Beberapa cara sederhana antara lain. Sup kol. Sup kol dengan tambahan wortel, kentang, atau buncis bisa menjadi menu hangat dan bergizi tinggi. Tumis kol. Kol bisa ditumis dengan bawang putih dan sedikit minyak sehat. Rasanya lezat, gizinya tetap terjaga. Rebusan kol. Kol yang direbus sebentar bisa disantap sebagai lauk pendamping nasi. Teksturnya tetap renyah dan segar. Acar kol. Kol bisa dijadikan acar segar bersama wortel dan mentimun. Ini adalah menu ringan yang membantu pencernaan. Kol gulung. Daun kol bisa digunakan sebagai pembungkus makanan sehat, misalnya nasi merah atau daging tanpa lemak, sehingga tampilannya menarik sekaligus bergizi. Kisah inspiratif. Kol untuk lansia. Seorang ibu berusia 70 tahun dari Jawa Tengah sering mengeluhkan nyeri pada lutut akibat asam urat. Awalnya beliau hanya mengandalkan obat dari dokter, tetapi serangan tetap datang. Setelah mendapat saran dari tetangga, beliau mulai rutin memasak sup kol setiap sore. Tidak hanya itu, beliau juga mencoba membuat lalapan kol rebus yang disantap dengan sambal tomat segar. Dalam beberapa bulan, beliau merasakan perbedaan nyata. Nyeri sendinya berkurang, serangan asam urat menjadi lebih jarang, dan tubuh terasa lebih bugar. Beliau juga merasa lebih ringan bergerak saat beraktivitas di rumah. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kol, sayuran yang sederhana dan murah, bisa memberikan manfaat besar bila dikonsumsi secara rutin. Hal yang perlu diperhatikan. Meski kol sangat bermanfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sahabat channel Lansia Sehat. Hindari konsumsi berlebihan. Kol mengandung gas alami yang bisa menyebabkan perut kembung jika dikonsumsi terlalu banyak. Jadi, cukup 2-3 kali seminggu dalam porsi wajar. Hati-hati bagi penderita masalah tiroid. Kol mengandung goitrogen, yaitu senyawa yang bisa mengganggu fungsi tiroid bila dikonsumsi berlebihan dalam keadaan mentah. Jadi, sebaiknya kol dimasak terlebih dahulu sebelum dimakan. Jaga kebersihan. Pastikan kol dicuci bersih sebelum dimasak untuk menghilangkan sisa pestisida atau kotoran. Rangkuman 5 sayuran penurun asam urat. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita rekap kembali perjalanan kita sejak bab pertama hingga bab terakhir ini. Ada 5 sayuran yang bisa membantu penderita asam urat menjaga kesehatan sendinya. Seledri, kaya apigenin dan luteolin, membantu menurunkan produksi asam urat dan menjaga fungsi ginjal. Bayam, tinggi serat dan antioksidan, mendukung metabolisme purin. Buncis, rendah purin, kaya vitamin C, aman dan sehat untuk penderita asam urat. Wortel, kaya beta-karoten, vitamin C, dan serat, membantu meredakan peradangan dan menjaga ginjal. Kol, kaya vitamin C, vitamin K, serat, dan antiinflamasi, membantu menurunkan kadar asam urat dan memperkuat sendi. Kelima sayuran ini bukan hanya membantu mengatasi asam urat, tetapi juga menyehatkan tubuh secara keseluruhan. Pesan penutup. Sahabat channel Lansia Sehat, perjalanan kita sampai di sini menunjukkan bahwa alam sebenarnya sudah menyediakan obat-obatan alami untuk menjaga kesehatan. Sayuran sederhana yang sering kita anggap remeh ternyata bisa menjadi sahabat terbaik dalam melawan penyakit asam urat. Namun, penting untuk diingat bahwa mengonsumsi sayuran ini hanyalah salah satu langkah. Untuk hasil yang maksimal, kita tetap perlu menjaga gaya hidup sehat, mengurangi makanan tinggi purin, rutin berolahraga ringan, cukup istirahat, dan rajin memeriksakan kesehatan ke dokter bila diperlukan. Saya doakan semoga sahabat channel Lansia Sehat selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kita dari bab pertama hingga bab kelima. Jangan lupa untuk terus berbagi informasi ini kepada orang-orang terdekat, agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Kol, penutup yang menyempurnakan perjalanan. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah membahas bagaimana kol yang sederhana ternyata punya manfaat besar bagi penderita asam urat. Namun, agar pembahasan kita lebih lengkap, mari kita dalami lagi mengapa kol patut menjadi bagian dari menu sehat sehari-hari, terutama bagi sahabat yang ingin terbebas dari nyeri sendi akibat asam urat. Kol dan detoksifikasi tubuh. Selain kaya vitamin C dan K,
Kol juga mengandung senyawa sulfur alami yang berfungsi membantu detoksifikasi atau proses pembersihan racun dalam tubuh. Bagi penderita asam urat, proses detoksifikasi ini penting karena tubuh sering kelebihan zat purin yang akhirnya berubah menjadi kristal asam urat. Dengan adanya senyawa sulfur dalam kol, hati dan ginjal lebih ringan kerjanya dalam menyaring darah. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ekstrak kol memiliki kemampuan melindungi organ hati dari kerusakan. Hati adalah organ penting yang ikut berperan dalam metabolisme purin. Jika hati dan ginjal sehat, kadar asam urat pun lebih mudah terjaga. Kol sebagai sumber antioksidan. Sahabat channel Lansia Sehat, perlu kita ketahui bahwa kol, meskipun bentuknya sederhana, mengandung berbagai antioksidan seperti polifenol dan antosianin, terutama pada kol ungu. Antioksidan ini bekerja melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Bagi penderita asam urat, antioksidan penting untuk menekan peradangan kronis yang sering menyerang persendian. Itulah sebabnya, bagi sahabat yang memiliki masalah asam urat, menambahkan kol ke dalam menu harian adalah langkah cerdas. Selain murah dan mudah didapat, kol memberikan perlindungan tambahan terhadap kerusakan sel dan peradangan yang seringkali memperburuk gejala asam urat. Variasi resep sehat dengan kol. Agar sahabat tidak bosan mengonsumsi kol, ada beberapa cara kreatif untuk menyajikannya dalam menu harian. Sup kol bening. Rebus kol bersama wortel, kentang, buncis, dan sedikit bawang putih. Sup sederhana ini bisa menjadi menu sehat harian, rendah purin, sekaligus kaya serat. Kol kukus isi sayuran. Daun kol yang lebar bisa digunakan untuk membungkus isian sayur seperti wortel parut, buncis rebus, atau jagung manis. Setelah dikukus, kol isi ini bisa disantap dengan saus tomat buatan sendiri. Tumis kol sederhana. Tumis kol dengan bawang putih dan sedikit minyak sehat. Hidangan ini cepat, lezat, dan tetap aman untuk penderita asam urat. Kol sebagai lalapan rebus. Kol yang direbus sebentar bisa menjadi lalapan segar. Sajikan dengan sambal tomat atau sambal bawang untuk menambah selera makan. Kol ungu salad. Potongan kol ungu segar bisa dijadikan salad bersama mentimun, tomat, dan sedikit perasan jeruk nipis. Warna yang menarik dan rasanya yang segar membuat selera makan semakin meningkat. Kol dalam pola makan seimbang. Sahabat channel Lansia Sehat, meski kol memiliki manfaat luar biasa, penting untuk diingat bahwa mengandalkan satu jenis sayuran saja tidak cukup. Tubuh membutuhkan variasi nutrisi dari berbagai sumber makanan. Oleh karena itu, kol sebaiknya dikombinasikan dengan sayuran lain yang sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Seledri, bayam, buncis, dan wortel. Dengan pola makan yang bervariasi, tubuh akan mendapatkan keseimbangan gizi. Misalnya, seledri untuk membantu menurunkan produksi asam urat, bayam untuk mendukung metabolisme purin, buncis sebagai sumber vitamin C rendah purin, wortel untuk melawan peradangan, dan kol untuk menambah antioksidan sekaligus mendukung detoksifikasi. Pesan motivasi untuk sahabat lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, perjalanan kita dari bab pertama hingga bab kelima ini menunjukkan betapa pentingnya peran sayuran dalam menjaga kesehatan. Banyak orang berpikir bahwa obat hanya bisa didapat dari apotek atau resep dokter. Padahal, Tuhan sudah menyediakan obat alami dalam bentuk sayuran yang tumbuh di sekitar kita. Mungkin sahabat pernah merasa putus asa karena sering kambuhnya serangan asam urat. Rasa nyeri yang menusuk di sendi sering membuat semangat hidup menurun. Tetapi percayalah, perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan. Menambahkan 5 sayuran ini ke dalam menu harian adalah salah satu langkah sederhana, namun bisa berdampak luar biasa bagi tubuh. Doa penutup. Sebelum kita menutup pembahasan panjang ini, izinkan saya mendoakan seluruh sahabat channel Lansia Sehat. Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalani kehidupan. Semoga sendi-sendi tetap kuat, nyeri asam urat semakin jarang muncul, dan tubuh senantiasa bugar untuk beribadah, berkumpul bersama keluarga, serta menikmati hari tua dengan bahagia. Terima kasih telah setia mendengarkan penjelasan dari bab pertama hingga bab terakhir ini. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada keluarga, teman, atau tetangga yang juga mungkin sedang berjuang melawan asam urat. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini menjadi amal jariah, bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain.